Halo semuanya, welcome to B1 Podcast. Saya Kezia sebagai MC. Dan saya Mary sebagai MC B1 Podcast hari ini. Jadi, berbeda nih dari sebelum-sebelumnya, kita akan membawakan tema healthy relationship yang marak banget nih di kalangan remaja. Bener banget, karena itu di sini kita ada narasumber yang spesial banget pada hari ini, yaitu Ibu Pendeta Grace Bustami. Hai Ameris, hai Kesia. Halo Halo, Bu. Bu. Baik, selamat pagi ya Bu Pendeta Grace. Terima kasih banget Pagi. udah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kali ini. Jadi di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang healthy relationship. Kita bakal mendengar banyak dari seorang pendeta yang kece abis, Pendeta Dan Grace. tentunya udah pernah pacaran ya? Oh iya, udah Ya iya pernah. dong, ya iya dong. Kalau enggak kan saya nggak bisa kasih tahu ke kamu. Benar-benar. Ya, habis itu juga Pendeta Grace Bustami ini juga fokus sama problematika bagi remaja. Jadi bakal relate banget sama kita. Apalagi permasalahan cinta-cinta yang lagi marak-maraknya di Nah, nanti di akhir teman-teman kita juga ada sesi tanya jawab nih sama Bu Pendeta Grace untuk menjawab rasa penasaran kalau misalnya teman-teman penasaran nih percintaan-percintaan remaja tuh gimana gitu yang bagus ya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pendeta Bu Grace. Ya, terima kasih Ameris, terima kasih Kesia. Ya, hai teman-teman. Pagi ini dapat tema yang sebenarnya ini temanya remaja gitu ya. Cuman bahasannya itu macam-macam gitu tentang pacaran yang sehat gitu. Nah, ini pacaran sehat versi saya dong, karena kan saya yang diundang ya kan. Jadi kita akan belajar bukan yang biasanya akan kamu temuin di media sosial, ya. Nah, mulai dari awal dulu deh ya. Ternyata KBBI itu bisa loh ngasih kita arti pacaran yang sehat. KBBI ya, kamu besar ya. Kamu besar bahasa Indonesia itu menyampaikan gini, kalau pacaran yang sehat itu memiliki hubungan atas dasar cinta kasih yang tetap dengan lawan jenis tuh. Merit ya, lawan jenis. Oke, dari awal kita udah garis bawahi ya. Lawan jenis yang mendatangkan kebaikan pada badan, pikiran, jiwa. Jadi pacaran yang sehat itu harus mendatangkan kebaikan bagi badan, pikiran, jiwa. Itu dari kamus, oke? Nah sekarang kita nggak ngomongin kamus, walaupun yang di kamus itu benar banget, itu benar banget. Dan pemaparan saya juga berdasarkan itu, ya, karena memang itu tepat, pemahaman yang tepat untuk memahami tentang pacaran. Nah, silakan kamu Google dan kamu akan nemuin kriteria pacaran yang sehat lengkap dengan ayat-ayat Alkitab pendukung. Silahkan kamu scroll TikTok atau Reel atau apapun juga dan kamu akan dapat hal yang sama. Pacaran yang sehat menurut seorang anak Tuhan gitu ya. Satu, ini ayatnya ini. Dua, ini ayat, tapi itu nggak mendidik menurut saya. Karena kamu tuh lagi mau pacaran, bukan lagi mau ngapalin gitu. Jadi selama pacaran, ini kita termasuk yang poin nomor berapa ini yang kita jalanin ya? Ayatnya dari mana ya? Capek tahu ya. Jadi itu nggak mendidik bagi saya ya. Lagi pacaran apa mau sekolah minggu sih ngapalin ayat gitu ya? Karena pacaran lalu kemudian nomor satu bla 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 ayatnya ini itu seperti menyangkal fakta bahwa pacaran itu yang kita cari orang biasa gitu loh. Kita nggak bisa cari orang sempurna, ya. Kita nggak bisa nyari orang sempurna. Karena kalau kita nyari orang sempurna, wah kan dia mintanya kan gini, kita harus sehat, pasangan kita harus sehat, harus seiman. Itu kita mau pacaran, apa kita mau nyari jodoh sih? Ya, nggak ada orang yang sempurna. Kamu nyari orang yang sempurna sampai Maranatha. Kamu tahu Maranatha? Sampai Tuhan datang, kamu nggak bisa pacaran. Ya karena di dunia ini nggak ada orang sempurna gitu. Jadi kalau kita pakai tahap-tahap ayat-ayat Alkitab yang mau kita cari siapa sih? Gitu ya. Pacaran sama calon pendeta aja belum tentu kayak gitu. Maksudnya belum tentu yang dia tuh memang benar-benar seperti yang poin-poin itu gitu. Contoh ya, kan biasanya tulisannya sehat rohani. Kayak mana kita tahu seseorang itu sehat rohaninya sehat? Saat teduh. Nggak jamin orang saat teduh itu rohaninya sehat. Kadang aja dia bikin itu untuk impresi ya kan. Wah, ini sih
Ameris nih anak bagian apa kerohanian misalnya gitu ya, atau si Keisha ini kayaknya orang tuanya tuh orang taat banget. Pokoknya kalau mau ngedeketin mereka harus ada posting di media sosial lagi saat teduh. Kan bisa aja, ya kan? Bisa aja itu untuk impresi gitu loh, hanya untuk memberi kesan. Jadi nggak jamin sehat rohani itu orang yang misalnya saat teduh banyak doa gitu ya, doa puasa dan lain sebagainya, enggak juga. Seiman misalnya. Kalau orang bilang pacaran tuh harus iman gitu ya. Sekarang gini, kita nyari yang seiman tapi toksik, oke? Atau kita nyari yang nggak seiman, tetapi dia ngedukung banget dalam hal kita ngejalanin keyakinan kita. Pilih mana? Ya kan? Kita dapat yang seiman nih, tapi dia tuh nggak pernah gereja, ya kan? Kalau lagi ibadah kerjanya main, atau dia justru membuat kita untuk nggak usah, nggak usah ibadah, yuk kita cari bakmi yang enak di sono yuk, gitu. Ya kan? Jadi seiman itu pun juga belum jaminan, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita boleh berbeda kayak itu, nanti ada penjelasannya gitu. Tetapi maksudnya memberi kriteria itu harus bijak gitu ya. Capek kalau kayak gitu. Kalau dikasih poin-poin plus ayat Alkitabnya cabutan lagi gitu. Ayat Alkitab cabutan itu nggak bagus. Ya, kenapa? Karena setiap ayat itu punya konteks. Kenapa sampai ayat itu diucapkan gitu? Itu ada konteksnya gitu. Daripada kita pakai poin-poin plus ayat, mending kita belajar pemahamannya deh. Ya. Selanjutnya mau di-apply, waktu mau di-apply kita minta hikmat Tuhan. Kita minta bimbingan Tuhan. Yang penting kita udah tahu pemahaman. Ya. Karena gini, bukannya kita nggak mau diatur harus yang sehat, yang seiman. Bukannya nggak mau diatur, bukan. Tetapi kita perlu alasan kenapa harus sehat gitu. Kenapa harus seiman gitu. Kita butuh alasannya. Nah, daripada kita ngafalin poin, lebih baik kita menemukan alasan. Lebih baik kita dikasih alasannya. Nanti apply-nya tinggal kita apply sendiri. Gitu ya. Jadi yang saya mau sampaikan itu. Yang saya akan kasih buat teman-teman adalah pemahamannya, alasannya, panduannya, bukan poin-poinnya. Oke? Nah, gini. Kita tuh pacaran karena memang perkembangannya itu. Gitu loh. Waktu kita masih kecil, kita lihat teman kita biasa aja, ya kan? Isi ini biasa aja, berteman biasa aja, pukul-pukulan, tarik-tarikan rambut biasa aja. Tapi begitu kita udah makin makin masuk masa remaja, kita melihat teman kita yang tadi kok beda ya. Oke? Nah, perkembangan itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih kita rasa tertarik ke lawan jenis di umur tertentu. Ini anugerah. Perasaan tertarik ke lawan jenis ini anugerah. Anugerah yang Tuhan kasih buat kita untuk menyiapkan kita kelak membentuk keluarga, kelak mau 20 tahun lagi gitu ya, tapi itu kelak. Namun Tuhan itu saking baiknya, nggak mendekati hari H baru dikasih perasaan tertarik. Nggak mendekati tahun umur 30 baru dikasih tertarik gitu. Enggak. Tuhan membuat kita merasa tertarik itu dari kita masih remaja. Ini anugerah. Ya, akhirnya kita mutusin buat pacaran. Nah, pacaran itu kita belajar di dalamnya nih, pemahamannya gini ya, di dalamnya kita belajar untuk ngertiin orang lain selain kakak sama adik kita, orang asing lain selain kakak sama adik kita, ya. Jadi kita itu masa pacaran tuh anugerah yang Tuhan kasih buat kita supaya kita mau belajar untuk ngertiin orang lain, gitu. Ya. Jadi kita jadi engah kalau pacaran itu pacaran itu ikatannya lemah. Oke? Kita masih bisa putus kapan aja. Jadi nggak usah lah yang namanya beli cincin, bikin tabungan bersama, panggilan apa papa mama ya anak-anak SD itu ya kan. Nah nanti kalau putusnya repot, hapus-hapusin foto, bikin harta gono gini, tabungannya harus dibagi gitu ya, minta dibalikin, bagi dua, cincin yang kemarin dibeli dikasih, kan repot. Nah Tuhan tuh nggak mau. Jadi kalau pacaran tuh wajar aja supaya nanti kalau bubar kita nggak repot, sakit hatinya juga nggak lama, move on-nya cepet. Ya karena pacaran itu kayak orang, siapa tahu kita cuma lagi jagain jodoh orang. Ya kan? Nah, belum tentu kamu nikah sama dia.
orang perjalanan kamu masih beberapa puluh tahun lagi. Nah, kalau kita memahaminya kayak gini, cocok nggak sama maunya Tuhan? Kita tahu itu perasaan yang wajar, kita jalaninya juga dengan wajar, kita nggak perlu heboh kan seperti udah nemuin soulmate, ya, dan kita bisa saling jaga, saling ingetin, saling doakan, saling hargai, karena itu orang asing lain yang coba kita mengerti. Nah, gitu pemahamannya. Sehat kan jadinya kan? Ya kan? Berkenan sama Tuhan juga pastinya kan, kalau pemahamannya seperti itu. Tinggal di-apply aja sesuai dengan gayanya kalian. Itu Ameris dan Kia. Jadi healthy relationship tuh pokoknya hubungan dengan lawan jenis yang berdasarkan cinta kasih gitu. Ya, Nah, pacaran itu juga pokoknya anugerah gitu ya dari Tuhan. Jadi ya jangan perasaan repot-repot lah. tertariknya itu anugerah. Gitu ya. Hmm. Kalau berarti juga abis itu belajar mengerti satu sama lain, belajar mengerti Ya, orang lain setelah dari saudara-saudara kita, saling iya, mengingatkan dan menjaga dalam Kristus juga ya Bu ya. benar. Didoakan juga, ya kan? Mm-mm. Nah, tanpa lama lagi kita boleh masuk ke sesi Q&A Bu. Boleh, boleh, Oke, boleh. jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu tentang dari teman-teman kita nih tentang healthy relationship atau pacaran ini. Menurut Bu Pendeta sendiri, sebenarnya pacaran tuh tadi udah sih udah dijelaskan, tapi mungkin ada pengertian lain lagi nggak Bu? Pacaran itu apa dan sebenarnya pacaran tuh diperbolehkannya tuh dalam ada batasan-batasan seperti apa sih Bu? Oke. Nggak ada ketentuan khusus sih sebenarnya ya. Artinya Alkitab itu nggak ngebahas tentang pacaran gitu. Enggak. Tetapi lebih ke pemahaman tadi. Ya. Eh, kenapa yang tadinya saya cuma lihat dia tuh biasa aja. Lalu sekarang kok saya tertarik ya sama dia. Padahal dari dulu nggak pernah ada rasa apa-apa. Nah itu Tuhan yang kasih perasaannya. Karena apa ya Tuhan menginginkan supaya kita mulai belajar untuk punya punya hubungan dengan orang selain keluarga dan belajar untuk ngisi hubungan itu tuh dengan perasaan-perasaan yang seperti tadi yang perasaan-perasaan yang positif gitu ya kayak kayak saling menghargai, saling menjaga gitu, saling mendorong untuk hal yang baik, saling mendoakan gitu. Jadi pacaran pacaran itu sekitaran itu, hanya seperti merespon perasaan yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita dengan apa ya membuka sebuah hubungan dan menjalaninya dengan hal-hal tadi yang baik-baik itu gitu. Nah, terus kayak macam batasan-batasan ya tentu saja harus ada batasan. Orang belum tentu nikah ya. Batasan seperti misalnya kalaupun misalnya nih ya, misalnya ya, beda agama. Sebenarnya beda agama itu ya Ameris itu bukan soal gak boleh beda agama gitu, bukan soal itu sih sebenarnya. Bukan poinnya tuh bukan soal boleh nggak boleh. Gini, pacaran itu kan buat seneng-seneng ya kan? Kita kan pacaran buat bukan bukan belum karena itu di dalam pacaran itu belum ada kewajiban. Kita belum ada kewajiban apapun. Oke? Kamu belum punya kewajiban untuk nafkahin orang gitu loh. Kamu belum punya kewajiban untuk apa ya menghidupi seseorang gitu atau bertanggung jawab sama dia punya apa masa depan enggak. Pacaran itu buat seneng-seneng. Nah, kalau kalian beda iman, itu kan jadi hari ini kamu pergi ke tempat ibadah kamu. Terus aku gimana dong gak ada yang nemenin? Kan capek. Iya kan? Lah kita lagi kepengen senang-senang, tapi udah harus mikirin hari ini harus nemenin dia, minggu depan ke gerejanya dia, atau minggu depan ke tempat ibadahnya dia. Terus di tempat ibadah aku sebulan aku hanya 2 kali pergi ke gereja. Worth it gak sih? Gak kan? Gitu loh. Jadi bicara soal misalnya batasannya itu adalah agama gitu ya. Kenapa sampai dibilang jangan kalau bisa sih yang seiman gitu. Itu bukan lantar itu hanya supaya kamu tuh seneng-seneng jalanin pacaran nggak capek gitu loh nggak capek mikirin harus harus menyenangkan dia pergi ke tempat ibadah gak enak terus yang satu berdoanya begini yang satu doanya gini kan gak enak ya kan yang satu ngerayain perayaan agamanya ini yang satu ngerayain perayaan agamanya itu capek gak sih ya kan baju ininya jadi dua dong baju barunya yang satu buat Natal yang satu buat agamanya dia gitu kan gak asik pengeluaran juga ya kan oke kembali ke Mary pertanyaan berikutnya
Makasih Bu atas jawabannya. Tadi juga ada satu pertanyaan lagi yang sama Bu, tapi Ibu Mm-mm. udah jawab tentang bagaimana beda agama. Nah, Oh, oke. Ya karena tadi nanyain batasan kan. Ya iya, saya ambil aja itu. nggak apa-apa Bu. Tapi kalau misalnya kan tadi beda agama berarti ya tergantung sih yang mengharapkan supaya teman-temannya juga bisa enjoy dalam masa pacarannya. Tapi Bu, Ya. kalau misalnya perbedaan umur yang cukup jauh nih, gimana nih Bu? Oh, oke. Kamu ketemu seseorang yang bukan dari SMAK 3, ya kan? Karena umurnya jauh, ya kan? Masa sama Iya. guru? Alah, enggak dong. Ya, tapi bisa juga sih. Oke, kalau perbedaan usianya jauh, sekarang masalahnya cuma gini. Kita tuh kenapa diminta selevel? Ngomongannya lebih nyambung. Kamu kalau ngomong sama yang lebih tua atau yang lebih muda, omongannya nggak nyambung, ya kan? Nggak enak nggak sih gitu loh, maksudnya kalau pas lagi diajak ngomong kita lagi masih kepengen ngomong tentang apa namanya susahnya waktu itu nyari Oreo Blackpink gitu ya, susahnya. Nah dia tuh nggak ngerti apa sih, bocil banget sih gitu, nggak enak gitu loh disautin kayak gitu, apa sih pentingnya apa namanya biskuit yang ada tulisan Blackpinknya gitu loh, apa sih pentingnya, padahal bagi kita itu sesuatu yang buat diomongin seneng-seneng gitu kan, tapi dia ngerasa itu omongan bocil misalnya gitu. Itu kan nggak asik, ya kan? Itu sebabnya kita diminta untuk yang selevel aja. Orang namanya mau pacaran, beda kalau kita mau menikah ya. Kalau kita mau menikah udah lain lagi, rule-nya udah lain lagi. Tapi kalau kita masih pacaran, cari yang enak-enak aja gitu loh. Cari yang sepantaran aja supaya ngomongin nyambung. Apalagi kalau bisa dapat yang satu sekolah atau maksudnya sama-sama jenjangnya sama, omongannya jadi nyambung, bisa belajar bareng. Itu, ya kan? Oke, oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, jadi intinya pacaran beda umur ya oke-oke aja lah ya. Cuman yang nggak nyambung pikirannya, jalan pikirnya tuh beda Iya. soalnya. Nah, kamu Soalnya mau kayak gitu? Capek. Nah, apa terus dia ngajak ngomong ke kamu tentang pekerjaannya, tentang bosnya yang pelit, tentang ini. hmm, Pengorbanan kamu sesuai nggak sih gitu? hmm, Sebenarnya untuk kebaikan kamu sendiri sih. iya. Nah, Bu, kadang tuh ya menurut kita nih mungkin hubungan yang kita jalanin tuh udah sehat gitu ya. Tapi Mm-mm. kenapa gitu kayak orang lain ngomong hubungan kita nih nggak sehat gitu. Mungkin dari itu Mm-mm. apa sih perbedaan hubungan sehat dan nggak sehat? Dan cara bedanya itu gimana ya? Oke. Nah, Yes, ya, dari kata-katanya aja udah jelas ya. Misalnya ada orang dari luar yang melihat bahwa hubungan kita itu nggak sehat, gitu ya. Dari kata-katanya aja udah nggak sehat, toksik, negatif, apapun itu, ya. Nah, tandanya adalah hubungan itu waktu kamu jalanin kamu capek. Kamu capek jagain hati kamu. Kamu capek karena kamu merasa tidak berarti karena toksik itu ketika orang lain membuat nilai diri kita jadi hancur atau menurunkan nilai diri kita. Jadi kita merasa tidak berarti, kita merasa insecure, kita merasa overthinking, itu toksik. Gitu ya. Walaupun mungkin menurut kita aku sayang, tapi orang lain melihatnya sebagai itu hubungannya kayak toksik deh. Tapi bagi kita orang aku sayang kok. Jadi kita tetap berpikir bahwa itu bukan hubungan yang toksik gitu. Karena sebenarnya itu toksik ya. Nah, hubungan apapun yang waktu kita jalanin, kita itu lelah ya, kita merasa kita tuh nggak berarti, kita ada di samping dia tapi kita nggak merasa selevel gitu ya, kita merasa dia tuh jauh lebih lebih charming gitu ya dibandingkan kita gitu, kita udah kayak seseorang yang ngikutin asisten yang ngikutin dari belakang, itu toksik gitu ya. Kalau hubungannya sehat, kita tuh nggak overthinking, kita nggak insecure, kita nggak capek jalanin hubungan itu ya. Itu berarti hubungan kita sehat. Kita merasa sejajar dengan dia. Kita merasa dihargai sebagai perempuan misalnya, atau dia merasa dihargai sebagai laki-laki kita. Kita merasa kita bisa saling mendoakan. Ya, kita mungkin bukan orang yang keburu untuk saat teduh setiap saat gitu loh. Tetapi kita tahu bahwa kita saling mendoakan, kita saling memiliki, kita saling menjaga komitmen bahwa karena saat ini kita masih sama dalam hubungan yang sama, kita nggak membina hubungan yang lain. Kita saling menjaga komitmen untuk saat ini. Walaupun akhirnya hubungan ini dibubarkan, ya kita nggak bikin macam-macam kok untuk kemudian jadi susah move on,
harus balik-balikin barang gitu. Jadi bedanya cuma di situ. Waktu kamu nggak capek jalanin hubungan itu sehat. Tetapi ketika kamu merasa capek banget jalanin hubungan itu, ya itu berarti hubungannya nggak sehat. Nah, yang bisa bikin sehat atau nggak sehat itu keputusan-keputusan yang kita buat untuk hubungan itu, gitu ya. Jadi yang mutusin sehat atau nggak sehat itu adalah keputusan-keputusannya. Kamu memutuskan untuk membuka tabungan bersama, udah nggak sehat. Karena kamu bukan lagi mau nyicil biaya pernikahan, kamu cuma lagi mau pacaran sayang, ya kan? Lalu kemudian kamu belikan sesuatu yang kamu ngasih hadiah tuh nggak apa-apa, tetapi itu hadiah yang memang terjangkau sama uang jajan kamu misalnya, gitu loh. Bukan hadiah yang sampai kayak cincin gitu ya kan, hanya untuk pembuktian, enggak yang kayak gitu. Tetapi kamu hanya melakukan keputusan-keputusan yang kamu buat itu adalah keputusan untuk senang-senang bareng, gitu. Jadi, kita nonton 1 bulan 1 kali misalnya, itu hanya hal-hal yang kayak gitu, gitu. Terus kemudian, apa namanya, kalau aku misalnya, eee, jadi ada ruang untuk pribadi gitu. Kamu harus memberi mereka ruang untuk pribadi dalam arti dia punya keluarga kan di rumah kan, punya papa mama kan, dia juga punya teman-teman kan, circle-nya gitu ya, dan dia juga punya diri sendiri. Nah, itu harus ada apa ya, memberi space, ruang bagi mereka, sama seperti dia juga akan memberi ruang bagi kita, gitu. Keputusan-keputusan itu harus kita buat. Dan kemudian kayak kamu nggak harus jadi orang lain. Misalnya dia senang yang gotik-gotik, kamu nggak suka yang gotik-gotik gitu. Terus dia minta kamu pakai lipstik harus warna hitam, ih apa-apaan sih gitu. Jadi kamu nggak perlu menjadi orang lain, just be you. Hanya untuk cocok dan disukai itu jangan. Oke? Tapi kamu jadi karena gini, kalau seseorang sayang sama kamu, dia akan menyukai kamu apa. Kamu nggak perlu berubah untuk bisa cocok dan disukai sama dia. Gitu ya. Jadi keputusan-keputusan yang kamu buat itulah yang nanti akan menentukan hubungan kamu sehat atau enggak. Kalau kamu memutuskan untuk apa saja yang dia bilang, dia buat, dia minta ya, aku senang deh kalau kamu pakai rok mini, terus kamu akhirnya pakai rok mini, padahal kamu gak suka pakai rok mini misalnya. Kamu lebih suka pakai jeans gitu ya. Itu kan bikin kamu capek. Nah, itu gak sehat. Gitu ya, Keisha ya. Oke, jadi pokoknya intinya tuh hubungan sehat atau enggak itu tergantung lah ya kalau kita capek atau enggak. Pokoknya semuanya tergantung sama keputusan kita masing-masing. Ya, ya, Tapi ya. Bu, kalau keputusannya hubungan backstreet gitu, kayak sembunyi-sembunyi gitu lah ya, kira-kira itu masuk toxic relationship nggak? Apakah itu akan memperkeruh hubungan? Oke, gini, kalau boleh nyaranin ya, daripada backstreet, mendingan diomongin baik-baik sama orang tua. Mendingan kayak gitu. Siapa dari antara papa atau mama yang lebih mudah hatinya kita luluhkan? Ya kan? Yang lebih dekat sama kita siapa papa misalnya gitu ya. Ya udah, papa aku kan sekarang udah remaja nih. Aku lagi senang nih sama cowok loh pak gitu. Aku nggak senang sama yang sama loh pak. Aku senang sama cowok. Orangnya baik deh pak. Gitu. Aku temenan aja kok, belum sampai yang gimana-gimana gitu. Diajak ngomong baik-baik dan kamu harus buktiin bahwa hubungan itu sehat. Orang tua itu bukan ngelarang kita pacaran, mereka juga tahu ada rasa tertarik itu, mereka juga pernah pacaran. Yang mereka takutkan adalah hubungan itu toksik, membuat kamu jadi nggak fokus belajar, membuat kamu jadi kehilangan semangat belajar. Itu yang orang tua nggak mau. Sebenarnya sih gitu. Tapi selama kamu bisa membuktikan pada orang tua kamu bahwa hubungan yang kamu jalanin itu sehat, orang tua manapun akan mendukung karena saat ini kekhawatiran kami adalah yang kamu pilih itu bukan lawan jenis gitu. Jadi as long as itu lawan jenis itu menenangkan. Yang penting sehat ya. Kamu harus ngebuktiin bahwa hubungan itu bukan hubungan yang toksik. Karena kami udah ngegedein kalian gitu ya. Kami jaga hati kalian gitu. Kami rawat kalian dengan sangat baik untuk dirusakin orang. Aduh, pengen ngamuk deh. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau memang bisa diomongin sama papa atau mama jauh lebih baik kan kamu juga tenang. Ya kan? Nah, waktu kita tenang dengan hubungan yang kita punya itu kita tenang, itu kita waktu backstreet atau waktu ketemu gitu ya, bukan backstreet berarti kan ya, waktu ketemu itu udah nggak ada rasa
aduh ntar lagi harus pulang, aduh gimana nih, aduh gitu, nggak capek juga ya kan? Dan juga kita waktu itu kalau backstreet itu suka jadi larinya ke toxic, kenapa? Karena gini, kamu udah mau pulang, bener nggak mau agak lamaan dikit sama aku, akhirnya kita bohong, mah aku belajar kelompok dulu ya sama ini. Nah, padahal sebenarnya itu hanya gara-gara kita mau ngikutin maunya dia, capek kan? Capek, itu ya hubungan yang capek. Jadi alangkah lebih baik kita baik kamu udah kalian kan udah apa namanya SMA. Jadi nggak apa-apa sih SMA pacaran mah, ya kan? Oke. Semoga terjawab ya. Iya ya. Ya, lanjut. Ya, makasih, Bu. Sama Iya. satu lagi nih, Bu. Oke, siap. Jadi, kalau misalnya kita udah terlanjur nih di dalam hubungan yang toksik, nah, Mm-mm. bagaimana ya, Bu, buat kita sama-sama keluar ke jalan yang sehat, gitu. Ke jalan yang sehat, bukan ke jalan yang benar ya. Ke jalan yang sehat. Oke, gini. Orang dengan toxic relationship itu biasanya mereka susah keluar ya, susah keluar dari situasi itu. Sebenarnya gini, bukan apa namanya, bukan susah keluar sebenarnya dari hubungan itu, cuman nggak mau aja, ya kan? Rasa kayak gini loh, kayak nggak udah males apa namanya membuat hubungan dari awal udah males gitu, atau udah kadung sayang, udah terlanjur sayang, atau keluarga juga udah pada tahu, atau di media sosial udah nggak ada foto lain selain foto itu berdua itu aja, nanti kalau bubar hapus-hapusin lagi, udahlah yang ini aja udah, padahal kita udah tahu itu toxic. Jadi bukannya susah keluar dari toxic relationship, tapi biasanya kita punya pertimbangan seperti udah capek mau mulai dari awal lagi, capek ya udah yang ini aja diterusin gitu. Sebenarnya karena itu, jadi bukan karena susah, tapi karena tidak mau, ya, karena nggak mau, tidak mau effort ya, nggak mau effort untuk keluar dari hubungan itu. Nah, kemudian gimana caranya supaya bisa jadi sehat lagi, gitu ya? Yang pertama mutusin dulu, itu kalau artinya gini loh, diomongin bareng-bareng, ini mau dilanjutin apa enggak? Kalau emang itu toksik dan kalian akhirnya sadar bahwa ini nggak perlu dilanjutin, ya udah harus berani untuk ambil langkah itu, ya kan? Nggak apa-apa, selama ya itu untuk kesehatan mental kita juga dong, ya kan? Self love-nya juga harus ada dong, ya. Kita bukan hanya minta orang mencintai kita atau kita mencintai orang, kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Nah, supaya kita bisa bisa balik lagi jadi sehat, yang pertama itu pemahaman tentang pacarannya kita perbaiki. Bahwa ini masa pacaran yang buat seneng-seneng, buat hangout bareng, itu kan, buat apa namanya tahu bahwa selain kakak, adik, papa, mama yang sayang sama aku, ada orang lain, orang asing lain loh yang sayang juga sama aku, gitu. Hanya untuk sehat-sehat. Jadi kita tahu bahwa ini Tuhan makasih ya dikasih perasaan aku bisa sayang sama seseorang di luar keluargaku. Tuhan tolong aku supaya aku sama dia itu bisa saling jaga, saling menghargai, aku juga tetap ingin menjadi diriku sendiri gitu. Jadi pemahaman tentang pacarannya yang kita apa namanya perbaiki. Bukan aku harus memiliki dia, dia akan menjadi imamku di masa depan. Enggak, enggak yang kayak gitu loh. Tapi kita jalanin yang sekarang aja. Ya itu ini present gitu loh. Kita nggak lagi ngomongin future. Kalau nanti jadinya future ya nanti kita lihat gitu kan. Habis SMA kan kita kuliah. Kalau kita dapat satu kota, kadang-kadang satu kota tapi beda kampus lain lagi, dia ketemu sama seseorang udah pisah lagi gitu kan. Jadi ada banyak kemungkinan yang tadi saya bilang, pacaran itu ikatannya lemah. Jadi karena beda sama pernikahan. Kalau pernikahan itu ikatannya double-double, dari gereja disahkan, dari catatan sipil disahkan gitu. Jadi ikatannya kuat. Pasangan ini harus berjuang untuk mempertahankan ikatan itu. Tapi kalau pacaran enggak. Kamu bebas putus kapan aja. Ya kan? Jadi nggak perlu yang sampai nanti aku akhirnya nggak menikah. Enggak. Ya itu buat senang-senang. Jadi kembali lagi ke pemahaman bahwa pacaran itu adalah anugerah perasaan ya yang Tuhan anugerahkan dalam diri kita untuk kita disiapkan ya, belajar mengerti orang lain selain keluarga kita, belajar menghargai orang lain selain keluarga kita, belajar mendoakan orang lain selain keluarga kita. Itu Tuhan yang kasih. Jadi kita mau jalan di bagian itu aja ya. Nah, kemudian kita sendiri yang kedua nih, kita sendiri membenahi diri kita. Siapa tahu kita yang toksik, ya kan? Siapa tahu kita yang bentar-bentar nanya, kamu lagi di mana sih? Beneran coba video call. Ya, ya kan? Kitanya yang posesif, kitanya yang
bikin anak orang jadi nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, karena bentar-bentar mesti lapor. Kita ngirim nih WA 1701, dia balas 1702. Kemana sih, lama banget? Ya ampun, hey, itu 01 sama 02 itu nggak ada, cuma sekeplesetan doang itu. Orang juga butuh waktu buat ngetik kali. Kecuali dia bisa baca pikiran kamu, terus kamu belum WA, dia udah nge-WA, udah kasih jawaban. Kan nggak, kan aneh gitu. Jadi kita sendiri juga harus nyadar, saya ini toksik nggak sih? Kita juga introspeksi ya, saya ini toksik nggak sih gitu. Dan itu satu, kita maksudnya untuk terhadap diri kita menyadari bahwa saya termasuk yang toksik atau yang bukan, nggak toksik gitu. Lalu kemudian sadari diri, waspada sama red flag-nya. Red flag itu Tuhan kasih loh, ya kan? Tuhan itu mengungkap, Tuhan itu gimana ya? Benar-benar kepengen ngelindungin kita, karena masa pacaran ini adalah masa pacaran, adalah sesuatu yang apa? Yang ikatannya lemah. Itu sebabnya Tuhan nggak mau ikatan yang memang seharusnya lemah ini kita bikin kuat dan akhirnya kita hancur. Ya, jadi kalau Tuhan menghancurkan hubunganmu dengan memberikan sejumlah red flag atau menyingkapkan siapa dia sebenarnya, itu karena Tuhan tahu hubungan itu akan menghancurkan kamu. Ya, jadi Tuhan itu jangan dibolak-balik. Tuhan itu menghancurkan hubunganmu untuk melindungi kamu. Karena Tuhan tahu hubungan itu akan menghancurkan kamu. Jadi Tuhan tuh lagi nggak ngancurin kamu. Gitu ya. Tuhan nggak ngancurin kamu. Tuhan lagi menghancurkan hubungan yang Tuhan tahu akan menghancurkan kamu. Jadi kalau kamu enggak, Tuhan tuh lagi ngelindungin kamu. Dan kalau seseorang protek kamu sedemikian, berarti orang itu menyayangi kamu. Dipikir dari sisi itu, kamu cepet deh move on. Aduh Tuhan, makasih ya, aku dikeluarkan dari hubungan yang toksik. Aduh Tuhan, makasih ya, hubungan ini hancur, tapi aku enggak. Ya, jadi waspada sama red flag-nya. Oke, jangan kemudian red flag-nya itu dibilang apa ya? Ah Tuhan jahat nih sama aku, Tuhan gak menginginkan kebahagiaan aku. No, itu lagi progres, itu lagi mau nunjukin bahwa dia lagi ingin membahagiakan kamu. Oke, ya ada lagi? Wah, makasih banget Bu Grace, kayak relate Sama-sama. banget dan setuju banget sih. Tanpa kita sadari, kita udah di ujung acara podcast ini nih. Ah, Aduh, sayang banget. sayang banget, iya. Padahal seru banget kita bisa bicara tentang healthy relationship ini bareng Bu Pendeta Grace. Ya, padahal masih seru banget ya, seru-seru nih ngobrol tentang healthy relationship di Iya, podcastnya. lain kali 2 jam. Wah, boleh Boleh, banget. Kayak boleh retret dong, banget. kayak retret, satu sesi retret. Boleh sih, special session. Jadi pokoknya ya Bu, healthy relationship tuh hubungan sama lawan jenis yang didasari sama cinta kasih. Karena emang perasaan-perasaan ini memang ya anugerah gitu dari Tuhan. Jadi Ya. kita harus mensyukurinya. Cuman kalau misalnya ada yang namanya toxic relationship, itu ya kembali lagi ke keputusan kita gitu ya, ke diri Benar, kita benar, masing-masing. Padahal ada benar. yang bilang, susah nih keluar sama toxic relationship, tapi sebenarnya emang dirinya aja yang nggak mau gitu ya. Nggak mau. Ya, 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 memang ada orang benar. kayak gitu. Dan Uh-uh. intinya pokoknya kalau misalnya ada toxic relationship dan Tuhan tuh udah kasih refleks ke kita, udah kasih tanda-tanda orang ini tuh nggak baik gitu loh. Harusnya kita memang menerima dan kita sadar kalau Tuhan itu nggak mau sebenarnya menghancurkan kita, malah dia itu sayang banget sama kita. Maka dari itu kita harus sadar kalau itu adalah tanda yang Tuhan berikan gitu ya, tanda-tanda lah pokoknya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Pendeta Grace karena Sama-sama. udah mau hadir dan jadi narasumber kita podcast hari ini. Ya, Terima berarti. kasih juga ya kepada teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast kita sampai selesai nih di akhir-akhir gini. Dan saya Ameris. Dan saya Kizia. And Saya see Grace Bustami. And see you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.